Saudara, pelimpahan tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan dilakukan Rabu besok 5 Oktober di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik tim Suspori akan menyerahkan bukti dan juga 11 tersangka dari masing-masing kasus pembunuhan berencana dan kasus perintangan penyidikan ke Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung. Pemilihan lokasi pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena lokasi penembakan Yosua terjadi di Duren 3 yang menjadi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Informasi paling akhir terkait kasus ini kita tanyakan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Mabes Polri dan Dian Silitonga di Kejaksaan Agung. Kita akan ke Valentina Sitorus terlebih dahulu. Valen, bagaimana persiapan di Mabes Polri jelang pelimpahan berkas dan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Ya, Radi dan juga saudara, hingga saat ini tentu yang kami dapatkan hanyalah adanya koordinasi yang terus dilakukan oleh tim SUS. Dalam hal ini adalah tim dari Mabes Polri, tim penyidik begitu ya, kepada juga jaksa penuntut umum yang ada di Kejaksaan Agung. Tentu ini koordinasinya berkaitan dengan bagaimana waktu pelaksanaan pelimpahan berkas tahap kedua. Di mana pada hari kemarin ini Kabar Reskrim Mabes Polri ini menyatakan bahwa pelimpahan berkas tahap 2 dalam hal ini adalah mengenai barang bukti dan juga tersangka akan dilakukan di Kejaksaan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di hari Rabu besok tanggal 5 Oktober 2022. Dan tadi kami masih mengonfirmasi dan terkait agenda ini masih berjalan sesuai jadwal begitu. Mekanismenya untuk penyerahan atau pelimpahan berkas tahap kedua ini utamanya adalah pelimpahan barang bukti dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan terhadap 11 tersangka atas kasus dugaan pembunuhan berencana dan juga kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Tentu Radi dan juga saudara, pelimpahan berkas tahap kedua ini dirasa penting sebagai tindak lanjut perkara kemudian agar bisa disidangkan. Kita tahu Radi dan juga saudara, sebelumnya berkas Verdi Sambo ini telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung begitu pada tanggal 28 September 2022 baik dalam kasus dugaan pembunuhan berencana dan juga perintangan penyidikan. Namun perkara ini dapat disidangkan ini apabila berkas perkara pidana ini telah memenuhi sejumlah syarat. Artinya dari jaksa penuntut umum telah melalui sejumlah proses. Jika kami kutip dari pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini pengadilan negeri penyelenggara persidangan harus menerima berkas perkara pidana secara lengkap dengan surat dakwaan dan juga surat yang berkaitan dengan perkara pidana. Nah, berkas perkara pidana yang dimaksud di sini adalah selain surat-surat yang tadi sudah saya sebutkan, tentu utamanya adalah barang bukti yang kemudian akan diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas ataupun yang nanti akan diajukan dalam persidangan. Dan informasi yang kami dapatkan saat ini, setidaknya tim penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri begitu ya, hari ini sudah menyerahkan barang buktinya untuk kemudian dilakukan verifikasi baik terhadap jaksa penuntut umum dan juga tim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun informasi yang kami dapatkan terkait bagaimana proses administrasi pelimpahan dari berkas tahap 2 ini atau istilahnya adalah registrasi daripada berkas perkara pidana ini masih akan sesuai jadwal dan akan dilakukan esok hari. Tentu harapannya setelah segala berkas perkara pidana ini sudah terregistrasi, tentu jadwal persidangan ini sudah bisa didapatkan setelah pada akhirnya nanti dari jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim sudah ditentukan, dan tentu harapannya adalah persidangan ini bisa dilangsungkan secara cepat dan sesuai dengan rencana. Radi. Ya, Valentina Sitorus dari Mabes Polri. Kita akan beralih ke Dian Silitonga di Kejaksaan Agung untuk mengetahui pada saat Mabes Polri nanti mengirimkan berkas ke kejaksaan atau dari kejaksaan juga nanti akan melimpahkan berkas ke pengadilan. Dian Silitonga, bagaimana dengan persiapan berkas dan para tersangka Rabu besok?
Ya, Radi, ini persiapan sudah mulai dilakukan hari ini. Informasi terbaru yang saya dapatkan dari Kapus Penkum atau Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana ini mengatakan bahwa hari ini tengah dilangsungkan penyerahan barang bukti terlebih dahulu dari penyidik tim Sus Polri kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, penyerahan barang bukti ini memang untuk kepentingan verifikasi. Jadi memang verifikasi dilakukan untuk mempersiapkan tahapan pelimpahan tahap 2 yang memang sudah dipastikan ini akan dilakukan besok 5 Oktober 2022 di Kejari Jakarta Selatan. Anda tadi sudah sampaikan bahwa memang kalau kita ingat sebelumnya Mabes Polri sempat menyampaikan pelimpahan tahap 2 ini akan dilakukan di Bareskrim Polri karena mengingat sebagian besar dari tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini memang mengalami masa tahanan di rutan Bareskrim Polri. Jadi memang untuk alasan efisiensi waktu, maka Polri mengharapkan pelimpahan tahap 2-nya bisa dilakukan di Bareskrim Polri. Tetapi memang berdasarkan permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan juga memang karena alasan bahwa peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua ini terjadi di Duren 3 yang merupakan wilayah hukum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, maka pelimpahan tahap 2 yakni penyerahan barang bukti dan juga penyerahan tersangka ini dipastikan akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi saya tekankan Radi, meskipun hari ini sudah mulai dilakukan penyerahan barang bukti untuk proses verifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi secara administrasi resminya penyerahan barang bukti dan juga 11 tersangka atau pelimpahan tahap 2 ini tetap akan dilakukan esok hari. Nah, tentu pelimpahan tahap 2 ini memang juga sudah dinantikan karena ketika nanti proses pelimpahan tahap 2 maksud saya ini selesai dilakukan, nantinya Jaksa Penuntut Umum juga akan mulai melakukan penyusunan dakwaan untuk kemudian akhirnya nanti dilanjutkan ke tahap persidangan. Nah, informasi dari yang kami terima ini juga siang hari nanti Kejaksaan Agung akan melakukan konferensi pers terkait dengan penyerahan barang bukti yang hari ini dilakukan di Kejari Jakarta Selatan. Jadi kita nanti akan cermati, Radi dan juga saudara, barang bukti apa saja yang kemudian diserahkan oleh penyidik tim Sus Polri kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian juga kita nanti akan dengarkan, mungkin juga akan dijelaskan bagaimana sesungguhnya mekanisme pelimpahan tahap 2 yang akan dilakukan esok hari. Radi. Oke, baik. Yang menarik juga, Dian, tidak main-main, ada 30 jaksa penuntut umum yang disiapkan Kejaksaan Agung untuk mengawal kasus ini di persidangan. Dan Menko Polhukam bicara soal perlindungan terhadap para jaksa ini yang terlibat untuk menghindari intervensi para jaksa nantinya akan dikarantina atau akan ditempatkan di safe house informasinya. Informasi apa yang Anda punya lebih jauh soal ini, Dian? Ya, memang ini juga dikonfirmasi oleh Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang juga mengatakan bahwa Jampidum ini akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan keamanan para jaksa penuntut umum yang sudah dipilih untuk menangani tindak perkara pidana baik itu pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua maupun juga perkara tindak pidana terhadap perintangan penyidikan dalam penanganan kasus pembunuhan Yosua. Jadi memang totalnya ada 73 jaksa penuntut umum yang dipilih untuk 2 perkara ini, Radi, dan memang keamanan para jaksa ini betul-betul diperlukan karena kita tahu bahwa kasus ini menjadi sorotan publik. Kemudian juga kita sudah sama-sama tahu bahwa pengaruh Verdi Sambo ini juga cukup besar di institusi Polri, meskipun memang saat ini Verdi Sambo sudah dijatuhi sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, tetapi memang dikhawatirkan nantinya akan ada intervensi dari pihak-pihak yang mungkin masih pro terhadap Verdi Sambo. Jadi memang pengamanan terhadap jaksa penuntut umum ini dinilai sangat perlu, sehingga tadi seperti yang Anda sampaikan diimbau untuk diberikan safe house begitu kepada para jaksa penuntut umum. Kita akan sama-sama pantau dan cermati nanti seperti apa pelaksanaannya, Radi. Baik, Dian Silitonga dari Kejaksaan Agung melaporkan, dan sebelumnya ada Valentina Sitorus dari Mabes Polri juga melaporkan. Terima kasih rekan-rekan.